Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Krismandanu, CGP Angkatan 9 SMK Martigawates, Kabupaten Kulon Progo. Guru tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini saya akan menyampaikan tugas guru penggerak tentang demonstrasi konseptual modul titik 1, visi guru penggerak. Sebelum saya menyampaikan visi, melalui tahapan yaitu inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen yang berkolaborasi dan berbasis positif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik lagi. Sebelum saya selanjutnya, melalui tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif, yaitu ada B, itu buat pertanyaan utama. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi atau peluang. Kemudian A, ambil pelajaran. Itu menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan potensi melewat penyelidikan. G, gali mimpi. Yaitu menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. C, jabarkan rencana. Yaitu menyusun tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan dengan segera. Dan langkah ini berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaiannya. A adalah atur eksekusi, yaitu menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan, menjelaskan interaksi setiap orang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan agar ke depan kita bisa mencapai masa depan. Nah, di sini visi guru penggerak saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya generasi yang kompeten dan kreatif. Saya memilih kata kompeten dan kreatif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila di sini karena saya ingin anak-anak saya semuanya kreatif, kompeten dalam praktek di dunia otomotif. Sebetulnya masih banyak lagi terkait kedisiplinan, kemudian minat belajar, peserta didik, tapi saya lebih tertarik tentang kompeten dan kreatif. Prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah meningkatkan kompetensi murid melalui pembelajaran praktek di bengkel. Nah, ini yang di SMK Martigawates untuk pelajaran produktif otomotif itu 30% teori, 70% praktek. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke Bagja, di sini saya akan mempraktekkan tadi inquiry apresiatif tadi, yaitu mengidentifikasi potensi dari diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Nah, ini yang intinya adalah Bagja. Jadi saya akan menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri saya sendiri dan membuat rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Nah, nih pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kompetensi anak di bengkel? Yang kedua, apa saja aktivitas yang mampu mendongkrak kompetensi murid? Nah, tindakan dari pertanyaan tadi yang saya lakukan, yang pertama, mencari cara peningkatan kompetensi murid dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi yang mempengaruhi anak untuk kompeten itu apa saja? Kemudian yang mendorong kreatif itu apa saja? Agar anak tergali tentang kreativitas dan kompetensinya meningkat. Dua, mencari penyebab kurangnya kompetensi murid. Ini saya mencari penyebab dari anak yang kompetensinya masih kurang. Itu dari mana? Penyebabnya apa? Mungkin malas, atau kurang menarik di bengkel, atau bengkelnya masih belum lengkap, atau memang masih banyak faktor yang lainnya. Selanjutnya, ambil pelajaran, atau di sini pertanyaannya adalah lingkungan seperti apa yang mendukung kompetensi murid? Yang kedua, apa tindakan yang diperlukan untuk mendongkrak kompetensi murid? Ya, ini di sini tindakan yang saya lakukan dan penyelidikannya. Yang pertama, melakukan pengamatan atau survei untuk mengetahui keterampilan murid. Pengamatan kepada murid, saya survei, saya lihat mungkin tanda jawab,
diskusi pada anak. 2. Menyediakan peralatan dan tempat praktek yang memadai. Ini juga penting. Salah satu aset di sekolah kita. Ada apa saja? Bengkel, peralatan yang komplit, bengkel yang megah. Yang ketiga, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang meningkatkan kompetensi. Di sini, apakah dengan job sheet, worksheet, buku manual, maupun internet. Yang keempat, mengajak kepala sekolah dan rekan guru produktif terkait pentingnya pengembangan kompetensi murid. Ini juga penting sekali. Kepala sekolah, rekan guru harus berkolaborasi untuk meningkatkan atau mencapai tujuan tadi. Kemudian yang selanjutnya, tahapan bagjanya, gali mimpi. Untuk pertanyaan, apa inovasi yang terjadi jika kompetensi kreatif murid tercapai? Yang kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika kompetensi murid telah meningkat? Tindakan yang saya lakukan dan pendidikan, pertama, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya perlu kembangkan. Contoh, saya mengikuti peningkatan kompetensi melalui asesor, melalui peningkatan teknologi baru, dan lain sebagainya. Atau mengikuti diklat-diklat di BLPT. Yang kedua, membuat jadwal pelajaran bengkel sistem blok, didukung dengan kesiapan guru praktek, misal LKPD, job sheet, worksheet, buku manual, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendokumentasikan hasil praktek kreatif dalam bentuk foto atau video. Ini saya gunakan, mengambil foto anak sedang praktek, bahkan bisa membuat video yang nanti saya simpan untuk saya bertukar pengalaman dengan teman-teman. Yang keempat, siswa senang datang ke bengkel untuk menyalurkan kreatif agar kompetensi meningkat. Itu kemudian jabarkan. Tahapan selanjutnya jabarkan rencana atau desain. Di sini pertanyaannya, apakah langkah terobosan yang bisa saya lakukan untuk menguatkan praktik di bengkel? Apa langkah-langkah untuk mewujudkan inovasi dalam peningkatan kompetensi? Kedua, tindakannya adalah 1. Melakukan briefing dan berdoa sebelum mulai pelajaran praktik bengkel. Ini perlu sekali. Sebelum kita praktek ada briefing dan berdoa. Arahan praktek sebelum kita praktek. 2. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk tanya jawab bersama anak sebelum kita praktek ada tanya jawab. Yaitu apa saja sikap yang menunjukkan kreatif dalam praktik, contoh troubleshooting, kerusakan yang terjadi, atau perawatan sepeda motor atau kendaraan yang lain. Kegiatan atau membuat produk yang dapat membuat anak kreatif. Ini anak didorong untuk kreatif membuat produk. Entah nanti buat produknya jasa atau produk yang dibuat oleh anak. 3. Memberikan kebebasan terhadap murid dalam mengekspresikan kegiatan praktek bengkel. Ini kebebasan ini adalah anak bebas untuk ke bengkel untuk merawat motornya sendiri. Bisa merawat motor sendiri, ingin memperbaiki motor sendiri, kayak gitu. Kemudian 4, mengajak semua guru produktif untuk aktif. Dalam aktif di sini adalah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi tadi dengan kesiapan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa yang saya ajak untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang ketiga, apa yang akan diberikan kepada murid sebagai reward atas peningkatan kompetensi? Tindakan atau pendidikan, yang pertama, membuat jadwal seblok pada jurusan bengkel. Yang kedua, menyediakan sarana personal yang mendukung seperti bengkel yang sudah direhab dan peralatan yang bengkel yang komplit. Nah, di bengkel kami sudah ada rehab bengkel yang sudah besar, megah. Mudah-mudahan ini meningkatkan anak untuk datang ke bengkel atau senang untuk belajar di bengkel. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru otomotif kepala sekolah dalam memberikan umpan balik praktek bengkel yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan reward salah satu anak yang kompetensi yang bagus. Ini diikutkan di diklat di BLPT Yogyakarta. Itu sekian dari saya tentang jabaran dari rencana tindakan perubahan Bagja. Selanjutnya mungkin visi tadi dan prakasar Bagja saya bisa saya langsungkan di sekolahan dan bisa saya terapkan di sekolahan untuk meningkatkan kompetensi maupun kreativitas anak di bengkel otomotif, sehingga anak menjadi kompeten, kreatif dalam praktek, bisa membuat produk yang bisa kita unggulkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.